Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman Hanafi Destian. Saya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas D, Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai pameran akhir kuliah dari saya di mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Oke, untuk mengantar, saya mengambil tema mengenai permasalahan yang dilatar belakangi dari 3 poin ini. Yang pertama adalah perbedaan cara belajar peserta didik, lalu yang kedua adalah cara mengajar guru yang masih teacher-centered, dan yang ketiga, kurangnya penggunaan media untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Di 3 latar belakang inilah yang mendasari saya untuk membuat output produk, untuk membuat output pelaksanaan dari mata kuliah pemahaman peserta didik ini. Hal ini dilakukan ketika kami atau saya menjadi mahasiswa PPL di SD Negeri Gambiran, Kota Gede, Yogyakarta. Kemudian, setelah mengetahui latar belakangnya, kami melakukan observasi, kami melakukan tes diagnostik tentang profil peserta didik yang ditangani. Dalam hal ini, yang menjadi fokus dari produk saya. Peserta didik yang kami tangani atau yang saya tangani di sini adalah siswa peserta didik kelas 2 dari SD Gambiran yang berjumlah 4 orang. 2 orang laki-laki yaitu RJ dan NJ, dan 2 perempuan yaitu RR dan AR. Keempat peserta didik ini memiliki tipe belajar atau cara belajar yang berbeda-beda. RJ dan RR yang di situ mempunyai cara belajar visual dan audio, sedangkan NJ dan RR yang di situ tipe belajarnya atau gaya belajarnya kinestetik dan suka bermain, dan terbukti. Dan juga AR juga adalah siswa yang senang menggambar. Dari latar belakang dan profil peserta didik yang ditangani ini, saya membuat sebuah output produk. Output produk di sini berupa modul ajar. Modul ajar yang terdiri dari 1. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering disebut RPP. RPP di sini akan berpusat pada perbedaan dari yang siswa miliki atau tipe belajar siswa yang berbeda tadi, dengan cara menggunakan berbagai media untuk memfasilitasi mereka. Dalam RPP ini saya mengambil materi mengenai bangun ruang pada matematika, yang tujuan pembelajarannya untuk mengenalkan bangun ruang kepada peserta didik, untuk mengenalkan unsur-unsur dari bangun ruang tersebut seperti sudut, rusuk, titik sudut, dan sisi akan dikenalkan di sini berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran ini. Dan model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Selain RPP, di situ juga kami mencantumkan desain assessment untuk menilai seberapa paham siswa mengerti mengenai materi tersebut. Desain assessment ini yang saya gunakan yaitu asesmen formatif, yang mana asesmen formatif dibuat untuk dapat mengetahui sejauh mana program tertentu telah membentuk pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap siswa, serta di mana kegagalan, kekurangan, dan kesalahan yang telah dilakukan guru dalam membelajarkan siswa. Jadi untuk merefleksi guru dan untuk merefleksi siswa apakah sudah mengerti mengenai materi yang diajarkan atau belum. Kemudian saya juga menggunakan lembar kerja peserta didik yang terdiri dari 2 kegiatan. Yang pertama, mencari bangun ruang di sekitar mereka, di sekitar sekolahan, mana benda-benda yang
mempunyai atau yang berbentuk bangun ruang. Terus yang kedua, kegiatan kedua adalah membuat bangun ruang dengan tusuk sate dan styrofoam. Kemudian output produk yang lain adalah hasil evaluasi untuk mengetahui seberapa paham mereka tentang materi ini. Lalu, karena pembelajaran yang saya gunakan itu berdiferensiasi dan menggunakan media untuk memfasilitasinya, maka saya menggunakan berbagai media di sini. Yaitu yang pertama adalah media slide PPT untuk peserta didik yang memiliki cara belajar visual. Di sini saya sediakan PPT agar bisa mereka pahami dengan cara visual. Kemudian saya juga menggunakan bangun ruang dari plastik. Ini bangun ruang asli berbentuk fisik sehingga mereka bisa memegangnya, bisa merasakan bagaimana bentuk bangun ruang tersebut. Ini untuk siswa-siswa yang aktif dan suka bermain atau bisa mempelajari sesuatu dengan cara kontekstual secara langsung. Kemudian tusuk sate dan styrofoam di sini digunakan untuk siswa yang bergaya dengan membuat karya, dan saya gunakan ini untuk menerangkan unsur dari bangun ruang tersebut. Seperti halnya ini tusuk sate, saya umpamakan sebagai rusuk, dan styrofoam di sini saya umpamakan sebagai titik sudut. Kemudian yang terakhir yang saya gunakan adalah kartu lempar gambar sebagai refleksi siswa merefleksi dengan cara bermain. Jadi di sini ada berbagai bentuk bangun ruang, dan di sini adalah lingkaran untuk melempar bangun ruang tersebut. Jadi ketika guru seumpama misalnya menyebutkan bangun ruang yang memiliki sisi 8, nah mereka mencari, kemudian mereka lemparkan ke tengah lingkaran. Kemudian selain ada output produk, di sini saya juga mencantumkan output pelaksanaan. Di sini adalah urut-urutan pelaksanaan yang telah dilaksanakan. Yang pertama, mengenai penjelasan konsep dari bangun ruang tersebut. Yang kedua, mereka mencari benda-benda di sekitar mereka yang berbentuk bangun ruang. Kemudian, output yang lain, yang ketiga adalah membuat bangun ruang menggunakan tusuk sate dan styrofoam. Dan yang terakhir, mereka bermain kartu berdasarkan materi yang telah mereka pelajari. Lalu, tips. Nah, di sini saya cantumkan sebuah tips untuk orang tua. Wahai orang tua, temani tumbuh kembangnya. Berilah perhatian kepadanya dan lindungilah dia dengan doa. Sepertilah itu tadi pameran akhir kuliah dari saya yang mengambil tema mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang menggunakan berbagai media yang bervariasi. Apabila banyak kesalahan dalam saya bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.